Jadi saya teringat ya kalau pas lagi ngobrol kayak gini, saya teringat obrolan dialog hangat saya dengan Bibu, istri saya. Ini masih ada kaitannya poin 1 juga. Bibu itu pernah ngomong ke saya beberapa waktu yang lalu. Saya tanya, Bu kemana Bu? Ini anak, ini Bibu yang ke-8 nih. Saya akan ngobrol pengen menguatkan gitu. Gak apa-apa Bu anak yang ke-8. Iya gak apa-apa. Nanti berlanjut gak sampai anak 9? Ya insya Allah Bi. Nah tanya apa sih yang menjadikan kamu kuat gitu? Ada satu jawaban. Insya Allah ya dari istri saya tercinta. Beliau ngomong gini. Ya memang mungkin rezeki saya itu untuk masuk surga itu kan mungkin dengan punya banyak anak kali ya Bi. Bi kan sering ngomong perkataan Imam Malik. Allah itu membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Amalnya Bibu itu gak sholat. Amalnya Bibu itu mungkin gak banyak puasa. Karena setiap puasa Ramadan beliau hamil. Sekalinya Ramadan menyusui. Sekalinya Ramadan lagi hamil lagi. Sekalinya Ramadan menyusui lagi. Ya mungkin amalan saya bukan di puasa wajib ataupun sunnah. Tapi mungkin amalan saya itu adalah memiliki anak. Lalu saya mendapatkan kelelahan dan keletihan. Lalu setiap hari kelelahan saya itu menghapuskan dosa-dosa saya ketika saya berbaring di waktu malam memejamkan. Ya. Jadi ini yang menjadikan kita paham. Ini poin yang kedua. Ini poin yang kedua. Jadi akhirnya yang kita harus pahami kalau sudah bicara tentang anak, kita harus sepakat untuk konfrontasi dalam tanda kutip tidak sama pendapat kita dengan kalangan Charles Free. Charles Free tidak mau lelah, dia tidak mau letih. Dia tidak mau lelah, dia tidak mau letih. Ya. Dan mereka ingin hidup mereka itu ya sebagaimana semacam itu. Dan kalau boleh saya mengingatkan orang kalangan Charles Free, kalian tidak selamanya mudah. Bagi kalangan Charles Free ketika mereka memilih untuk tidak memiliki keturunan, saya sampaikan pesta tidak ada yang tidak usai. Dan kehidupan itu berjalan sesuai dengan fitrah sebenarnya. Perjalanan hidup itu sesuai dengan fitrah. Memang Allah itu sudah tetapkan fitrahnya itu indah. Kamu dari kecil dirawat, dibesarkan, beranjak dewasa, kamu menikah, punya pasangan hidup untuk menguatkan kamu dan menenangkan kamu, lalu punya anak. Ini polanya Allah ini pas, nggak mungkin salah polanya Allah. Kalau kita diberikan, kenapa harus ada anak? Dengan anak itulah kasih sayang kita bisa maksimal. Seorang suami istri bisa saling belajar lebih dewasa. Mereka bisa merasakan keletihan dan mereka bisa merasakan bagaimana dulu pengorbanan orang tua mereka. Lalu ketika orang tua ini lalu akhirnya tua, dia punya orang yang bisa menjadi yang menegakkan tulang mereka, memberikan kehangatan untuk mereka di masa tua dengan anak-anak mereka yang beranjak dewasa. Terutama ketika anak mereka taat kepada Allah dan melahirkan anak-anak yang solih juga. Cucu-cucu mereka. Dan itu merupakan pattern Allah. Pattern robbani semacam itu. Itu patternnya Allah yang luar biasa. Makanya yang kedua yang kita harus paham. Yang kita harus mengerti tentang ini adalah. Sesungguhnya poin yang kedua yang kita dalam pembahasan ini adalah. Ya memang punya anak itu melelahkan. Untuk mewujudkan hikmah besar yang tadi kita bahas pada poin yang pertama. Ini supaya kita memberikan edukasi kepada setiap orang tua. Jangan hanya punya anak, tapi tidak mau mengambil kelelahan dan keletihannya. Karena apa? Kehidupan kita tidak akan pernah bisa sama antara sebelum punya anak dan setelah punya anak. Dan jangan meminta serta berkeluh kesah. Kenapa kehidupan saya tidak sebagaimana dulu? Tidak bisa. Patternnya ini sudah dibuat oleh Allah dengan aturan terbaik dan kita akan menemukan jawaban kebaikan dari pola yang kita ikuti dari Allah ya ketika kita tua, ketika kita senja atau nanti ketika kita di akhirat.